Kita ke informasi pertama, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus mendalami kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. KPK memastikan tidak ada jalan penutup kemungkinan memanggil Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution untuk dimintai keterangan apabila ditemukan indikasi keterlibatan PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan pihaknya kini sedang menelusuri aliran dana atau follow the money dalam perkara ini. Menurut Asep, pemanggilan terhadap siapapun akan dilakukan jika ada bukti kuat, termasuk apabila uang suap mengalir kepada pejabat lebih tinggi atau jika ditemukan adanya perintah langsung yang berkaitan dengan dugaan korupsi. Kalau bergerak ke salah seorang, misalkan ke kepala dinas yang lain atau ke gubernur, kita akan minta keterangan. Akan dipanggil dan menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam perkara suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumatera Utara, serta Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional Wilayah 3. 3 tersangka berasal dari unsur pejabat negara yakni Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara berinisial TOP, Kepala UPTD Gunung Tua yang juga pejabat pembuat komitmen berinisial RES, serta PPK Satker PJN Wilayah 1 Sumut berinisial HEL. Sementara itu, 2 tersangka lainnya merupakan pihak swasta yang diduga sebagai pemberi suap, yakni Direktur Utama PT DNG berinisial KIR dan Direktur PT RM berinisial RAY. Para tersangka ini terlibat transaksi suap untuk memuluskan proyek jalan di Sumut, ditahan di rumah tahanan cabang KPK Gedung Merah Putih selama 20 hari. Atas perbuatannya, pemberi suap dijerat pasal 5 atau pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan tindak penerima dikenakan pasal 12 huruf A atau B pasal 11 pasal 12B Undang-Undang yang sama. Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution sempat mendatangi KPK pada April lalu. Namun saat itu tidak ada pembahasan spesifik mengenai proyek jalan yang kini menjadi sorotan. KPK menegaskan komitmennya untuk menuntaskan pengusutan kasus ini tanpa pandang bulu. Lembaga anti rasuah itu juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan setiap dugaan tindak pidana korupsi ke KPK, ke polisi, atau kejaksaan. Kualitasnya yang memang kurang bagus, sehingga diduga ada tindak pidana korupsi pada saat pembangunannya. Berbekal dari laporan informasi tersebut dari masyarakat, kemudian KPK menurunkan tim tentunya dan memantau pergerakan yang kemudian juga di pertengahan tahun ini ada beberapa proyek jalan, ya, khususnya ini jalan, ada beberapa proyek jalan di Sumatera Utara. Nah, sekitar awal minggu ini diperoleh informasi ada kemungkinan pertemuan dan juga terjadi penyerahan sejumlah uang. Kami sudah mendapatkan informasi ada penarikan uang sekitar 2 miliar dari pihak swasta yang kemungkinan besar uang 2 miliar ini akan dibagi-bagikan kepada pihak-pihak tertentu, di mana pihak swasta ini berharap untuk memperoleh proyek, ya, terkait dengan pembangunan jalan. Kemudian kami melakukan pemantauan, tim melakukan pemantauan dan bergerak ke sana pada sekitar malam Kamis. Kami memantau bahwa ada pertemuan antara pihak swasta, ini saudara Kir, ya, dan saudara Ray dengan saudara TOP, ya, di salah satu tempat. Kemudian kami memantaunya. Selain itu kami juga berkomunikasi dan berkoordinasi dengan stakeholder lain
khususnya dengan PPATK tentunya, untuk memantau pergerakan dari uang. Informasi lainnya, keterangan terkait program nuklir Iran kembali memuncak. Kepala Pengawas Nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan, meski serangan udara Amerika Serikat dan Israel merusak sejumlah fasilitas penting, Iran kemungkinan tetap mampu memproduksi uranium yang diperkaya dalam waktu hanya beberapa bulan. Israel melancarkan serangan besar-besaran di berbagai wilayah Iran pada 13 Juni lalu. Serangan ini diklaim sebagai langkah pencegahan terhadap pengembangan senjata nuklir. Tuduhan yang terus dibantah Teheran. Tak berhenti di situ, Amerika Serikat kemudian mengebom 3 fasilitas utama yang digunakan untuk pengayaan uranium. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan, serangan tersebut telah membuat program nuklir Iran mundur puluhan tahun. Hal yang sangat sulit dilakukan ditambah tidak memberi banyak pemberitahuan. Namun Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Internasional Rafael Grossi memberikan penilaian berbeda. Dalam wawancara yang dirilis GRS, Grossi menyebut sebagian fasilitas Iran masih utuh. Grossi menambahkan pertanyaan utama kini adalah apakah Iran berhasil merelokasi sekitar 400 kg uranium yang telah diperkaya hingga 60%. Bahan tersebut jika dimurnikan lebih lanjut cukup untuk memproduksi lebih dari 9 bom nuklir. Situasi diperumit dengan keputusan 9 bom nuklir yang diperlumit oleh Parlemen Iran yang memilih menangguhkan kerjasama dengan IAEA. Teheran juga menolak permintaan Grossi untuk menginspeksi lokasi-lokasi yang rusak, termasuk Fordow, fasilitas pengayaan uranium utama. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio pada Sabtu menyatakan dukungan penuh Washington terhadap upaya pemantauan IAEA, memuji profesionalisme Grossi dalam menghadapi penolakan Teheran. Ketidakpastian mengenai status cadangan uranium Iran memicu kekhawatiran global di tengah upaya diplomatik internasional yang kian terhambat oleh konflik bersenjata. Pemirsa, finalis Miss Indonesia 2025 asal Papua Pegunungan Mirenche Kogoya resmi dicoret dari ajang kecantikan bergengsi tersebut. Keputusan tegas ini diambil setelah video lama yang memperlihatkan aksinya mengibarkan bendera Israel kembali viral dan memicu kontroversi luas di media sosial. Mirenche Pegunungan setelah melalui proses seleksi yang panjang, namun video reels berdurasi singkat yang direkam 2 tahun lalu mendadak menyebar, menimbulkan anggapan bahwa dirinya mendukung Zionisme. Dalam klarifikasinya melalui Instagram Story, Mirenche menyebut pengibaran bendera Israel itu merupakan bagian dari keyakinan religius sebagai pengikut Kristus dan bukan bentuk dukungan politik. Panitia Miss Indonesia akhirnya memutuskan mencoret nama Mirenche dari daftar finalis. Posisi perwakilan Papua Pegunungan kini digantikan oleh Carmen Anastasia. Mirenche mengaku menyayangkan keputusan yang dinilainya dipengaruhi tekanan opini publik pro-Palestina. Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Papua Pegunungan, keluarga serta tim pendukungnya. Sementara itu, keputusan pencoretan Mirenche justru disambut dukungan luas warganet. Mayoritas menilai sikap Mirenche tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan yang menjadi salah satu pilar utama Miss Indonesia. Sejumlah komentar tegas menyebut sebagai calon Miss Indonesia, Mirenche seharusnya memiliki wawasan luas dan empati yang mendalam terhadap isu kemanusiaan, termasuk tragedi yang menimpa rakyat Palestina. Kontroversi ini sekaligus menjadi pengingat bagi para figur publik akan pentingnya rekam jejak digital dan sensitivitas terhadap isu-isu sosial. Panitia Miss Indonesia menegaskan komitmen untuk menjaga integritas ajang ini sebagai wadah perempuan Indonesia yang berprestasi, cerdas, berempati, dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Pemirsa, tren penurunan harga emas Antam terus berlanjut hingga hari ini, Senin 30 Juni 2025.
harga emas batangan keluaran PT Aneka Tambang atau Antam kembali terkoreksi sebesar Rp4.000 per gram. Mengutip situs resmi Logam Mulia Antam, harga emas hari ini berada di level Rp1.880.000 per gram. Sebelumnya pada Sabtu 28 Juni harga emas juga sempat anjlok cukup tajam, yakni turun Rp23.000 per gram. Jika dilihat dalam rentang sepekan terakhir, harga emas Antam sudah rontok dari posisi Rp1.932.000 per gram ke level saat ini. Bahkan dalam sebulan terakhir harganya terus melemah dari kisaran Rp1.888.000 per gram. Untuk satuan emas terkecil ukuran setengah gram, hari ini dijual dengan harga Rp990.000, sementara emas 10 gram dibanderol sekitar Rp18.295.000. Adapun ukuran terbesar yakni emas 1 kg dihargai lebih dari Rp1,82 miliar. Penurunan harga juga terjadi pada harga jual kembali atau buyback emas Antam. Hari ini buyback turun Rp4.000 ke posisi Rp1.724.000 per gram. Artinya jika Anda menjual emas ke Antam, harga yang berlaku adalah harga buyback. Sebagai informasi sesuai peraturan Menteri Keuangan nomor 34 tahun 2017, pembelian emas batangan dikenakan pajak penghasilan atau PPh 22 sebesar 0,9%. Namun bagi pembeli yang mencantumkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP, tarif pajaknya lebih rendah yakni hanya 0,45%. Penurunan harga emas ini menjadi perhatian bagi para investor logam mulia. Banyak pihak menyarankan agar masyarakat tetap memperhatikan tren jangka panjang sebelum memutuskan membeli atau menjual emas. Pemirsa, itulah beragam informasi peristiwa penting yang terjadi di sekitar kita yang wajib Anda ketahui. Pemirsa, saya Revi Melani pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.